Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Cerita pertama berjudul Tangisan di Jendela Kamar. Tangisan di Jendela Kamar. Hai, nama saya Fadil Hibatullah, asal Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Lowokwaru. Ini pertama kalinya saya post cerita di sini. Langsung saja ya. Waktu itu saya masih kelas 1 SMP, kira-kira umur saya 13 tahun. Pada saat itu saya banyak tugas sekolah dan sampai harus kerja lembur. Waktu itu kira-kira pukul 9.45 adik saya tidur di kasur sambil menemani saya hingga akhirnya ia terlelap. Mungkin ia kecapean karena ia juga banyak tugas sekolah. Setelah adik saya terlelap, saya masih terus melanjutkan mengerjakan tugas sekolah. Beberapa saat kemudian saya mendengar seperti ada suara wanita menangis sangat pelan dan juga ada tangisan bayi di dekat jendela kamar saya. Jendela kamar saya langsung terhubung dengan jalan masuk ke rumah karena rumah saya terjepit dengan rumah nenek saya, biasanya dalam bahasa Jawanya kecepit. Dengan adanya suara seperti itu saya jadi agak takut. Soalnya saya memang takut sama yang namanya hantu dari dulu. Setelah beberapa menit suara tangisan tersebut hilang. Saya pun jadi sedikit lega. Namun itu adalah tanda bahaya yang tak disangka karena saya sering membaca cerita hantu dan banyak dari setiap cerita yang mengatakan bahwa justru semakin keras suara-suara seperti itu, maka semakin jauh jarak mereka dengan kita. Tapi semakin pelan suaranya, maka semakin dekat jarak mereka dengan kita. Mengingat hal tersebut saya langsung merasakan bulu kuduk saya merinding dan tubuh saya jadi kaku. Tapi karena ia terus mengganggu, terpaksa saya memberanikan diri untuk membuka pintu untuk melihat ada siapa sebenarnya. Saat saya membuka pintu ternyata tiada seorang pun di dekat jendela kamar. Mengetahui hal tersebut saya langsung menutup pintu dan lari menuju kamar dan tak menghiraukan apapun walau suaranya terdengar jelas di telinga saya. Keesokan harinya saya berpikir bahwa itu hanya mimpi. Namun ternyata tetangga saya yang bernama Pak Soleh mendengar jelas tangisan tersebut. Bahkan hingga ada yang mengetuk-ngetuk pintu rumahnya, tapi saat dibuka tidak ada siapa-siapa. Bikin ngeri dan merinding, bahkan aku saat menulis cerita ini juga merasa merinding dan merasa ada yang ngawasin aku. Maaf kalau ceritanya kurang seram. Pasti saya akan post lagi cerita dari pengalaman saya sewaktu kecil yang sering melihat hantu. Sekian, terima kasih.
Cerita kedua berjudul Nenek Tua di Kontrakan Kosong. Nenek tua di kontrakan kosong. Halo, nama saya Resti. Saya ingin bercerita tentang kejadian nyata tepat di dekat rumah saya, yakni di sebuah rumah kontrakan yang sudah kosong. Rumah itu memiliki cat warna putih dan pintunya berwarna hijau. Memiliki 3 ruangan dan katanya di setiap ruangan selalu memiliki suhu yang berbeda-beda. Dan yang paling menyeramkan adalah bagian kamar mandi. Karena rumah itu tepat di samping rumah saya, jadi apapun yang terjadi akan selalu terdengar dari rumah saya. Cerita itu dimulai ketika saya sedang di dapur. Saat itu saya sedang ingin menggoreng telur. Ketika saya sedang memecahkan telur, saya mendengar sesuatu seperti suara orang yang sedang membuka pintu. Rumah itu tepat di samping rumah saya. Dikarenakan rumah kontrakan itu sudah tidak dihuni dan sudah kosong selama seminggu ini. Padahal waktu itu di dalamnya tidak ada orang dan rumah itu sudah dikunci oleh pemiliknya. Tetapi rumah itu kelihatan sangat angker, gelap, dan sunyi. Beberapa saat kemudian, ketika saya mau memecahkan telur yang kedua kalinya, saya mendengar ada suara lagi yang sama, orang yang buka pintu. Dan ketika saya melihat ke rumah itu tidak ada apa-apa. Kemudian saya bertanya kepada ibu saya, namun katanya memang tidak ada orang sama sekali. Dan di kontrakan yang sebelah lagi, saya pernah dengar ada hantu nenek tua di bagian kamar mandinya. Namun hantu nenek itu tak pernah mengganggu, tapi ia hanya senang menampakkan dirinya kepada siapapun yang menghuni kontrakan itu. Mungkin hanya itu saja cerita saya. Mohon maaf jika tidak terlalu seram atau aneh. Saya hanya menceritakan pengalaman horor saya saja. Cerita ketiga berjudul Hotel Terbengkalai. Hotel Terbengkalai. Namaku Riko. Aku jadi tergelitik untuk berbagi salah satu pengalamanku sewaktu ada di X Hotel Sky Garden, Semarang, atau yang biasa dikenal sebagai Kerajaan Gaib Wewe Gombel. Jadi begini ceritanya. Waktu itu malam minggu, sekitar pukul 19, aku seperti biasa ngumpul bareng teman-teman. Kebetulan waktu itu memang kita biasa menjelajah tempat-tempat yang dikenal angker di kota kelahiranku itu. Kita nongkrong di rumah temanku yang cewek karena kita biasa nongkrong bertujuh, 4 cowok dan 3 cewek. Singkat cerita, setelah ngopi dan menikmati makan malam, maka kita putuskan untuk ke Sky Garden. Karena memang di sanalah yang memiliki gangguan paling ekstrim. Bahkan pernah masuk ke acara-acara televisi berbau mistis. Setelah sampai di sana, seperti biasa kami hanya disambut oleh rimbunan pohon dan gapura tua, karena memang hotel bekas zaman kolonial Belanda dulu. Kami kemudian masuk dan mencari tukang rawat tempat itu karena kebetulan sedang mengantarkan tamu untuk berkeliling, maka kita menunggunya di depan sambil mengobrol.
Tak lama kemudian dia datang bersama rombongan mahasiswa, 7 cewek dan 3 cowok. Sedang enak-enaknya mengobrol kami dikagetkan oleh raungan salah satu mahasiswi dan ternyata rombongan itu semua ceweknya kesurupan. Dan ada satu teman cowoknya yang mungkin memiliki ilmu kebatinan sedang mencoba menetralisir teman-temannya. Karena tak mau mengganggu akhirnya kami melanjutkan mengobrol. Tiba-tiba orang yang sedang menetralisir tersebut lari ke arahku. Dengan penuh keringat napas yang gak teratur dan muka pucat dia minta tolong ke aku buat netralisir teman-temannya karena satu pun gak ada yang berhasil dia sadarkan. Awalnya aku tolak karena aku gak bisa apa-apa. Gak ada basic ilmu kebatinan. Tapi dia terus minta aku buat bantuin nyadarin teman-temannya dia. Berkat bujukan dari teman-teman dan juru rawat tempat itu akhirnya aku coba buat bantuin dia. Aku minta air segelas sama bapak itu kemudian aku doa sebentar terus aku usahakan itu air ke muka yang pada kesurupan. Anehnya gak ada 5 menit sudah pada sadar semua. Terus aku tanya kenapa kok pada bisa kesurupan. Ternyata lagi pada menstruasi semua itu cewek. Langsung aku marahin itu cowok kenapa orang lagi menstruasi diajak ke tempat beginian. Jadi susah sendirikan jadinya. Untung gak ada yang kenapa-kenapa. Dia hanya diam dan minta maaf. Setelah itu saya tinggal masuk ke dalam gedung seorang diri, karena teman-teman aku bantuin bersihkan baju mereka dan mengeluarkan kendaraan maklum kondisi medan yang sulit ditambah gelap dan licin karena abis hujan. Pesanku, kalau mau ke tempat angker pastikan dulu kondisi kesehatan. Dan jangan lupa berdoa. Jangan pernah merasa punya kemampuan dan mencoba-coba akibatnya Anda yang akan rugi sendiri. Sorry kalau ada kata yang kurang berkenan dan ceritanya gak seram. Kali aja seram.